Saya masih bersama bakal calon presiden Anies Baswedan bersama bakal calon wakil presidennya yaitu Muhaimin Iskandar. Mas Anies, 2 hari setelah deklarasi, kemudian Menteri Agama mengatakan itu. Apakah Mas Anies merasa peluru ini ditujukan pada Mas Anies? Enggak. Bahkan saya baru lihat juga sekarang nih rekamannya. Kita malah selama saya memimpin di Jakarta, kita membangun perasaan persatuan, kebersamaan. Rosi bisa lihat memang tegang di Jakarta 5 tahun kami bertugas. Memang ada tensi tinggi antar umat beragama atau dalam umat beragama. Apakah itu dadakan? Tidak. Yang disebut sebagai friksi konflik itu ada fasenya. Okay. Dan kita itu sebelum itu menjadi friksi konflik sudah langsung mitigasi. Di Jakarta potensinya banyak terjadi friksi konflik karena perbedaan yang ada. Tapi kami serius, setiap kali ada potensi kita datangi, kita selesaikan sebelum dia muncul menjadi masalah. Jadi seperti pemadam kebakaran, Ros. Kalau ada kebakaran, pemadam datang dan memadamkan, dia disebut pahlawan. Tapi ketika pemadam kebakaran mencegah terjadinya kebakaran, dia tidak akan pernah disebut pahlawan. Jadi ketika kita menjaga suasana Jakarta dalam umat beragama, antar umat beragama, karena itu Kementerian Agama yang dipimpin oleh Pak Menteri Agama memberikan kepada kita di Jakarta itu Tolerance Award, Tolerance Award atau apa namanya ya, pokoknya bahasa Inggris tapi intinya adalah Harmony Award. Oke. Harmony Award. Jakarta sebagai kota yang harmoni. Mas Anies memimpin. Iya, dan itu dari Kementerian Agama. Jadi Kementerian Agama menyatakan itu, karena itu kalau Pak Menteri Agama menyampaikan itu berarti bukan buat Jakarta. Oke. Karena buat Jakarta dari Menteri Agamanya, dari Kementerian Agama kita dapat Harmony Award kok. Malah di sini terjadi harmoni. Kalau Caimin, menurut Caimin ini sebenarnya ditujukan buat siapa sih, Cak? Ya sebetulnya 2 hari ini kan saya juga di sosial media saya diserang dengan isu-isu seolah-olah saya kerjasama dengan HTI, kerjasama dengan politik identitas, intoleran. Itu sama seperti persepsi publik yang terbangun ketika Pilkada DKI lah kira-kira. Tapi Mas Anies kan sudah membuktikan 5 tahun jadi gubernur tidak ada politik identitas, semuanya berjalan dengan dinamis, kebinekaan terjaga dengan baik. Bahkan sebelum saya memutuskan berkoalisi dengan Nasdem dan berpasangan dengan Mas Anies, saya ketemu lama hari Rabu pagi kalau nggak salah. Rabu pagi. Saya diskusi panjang, saya sudah antisipasi bahwa nanti saya ingin tudingan itu pasti akan datang. Bukan hanya tudingan, saya ingin memastikan kepada Pak Anies bahwa kita ini benar-benar merah putih, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, kita benar-benar PBNU. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Kenapa Caimin harus memastikan itu pada Mas Anies? Supaya saya ditanya bisa menjawab dengan jelas. Loh kan Mas Anies jelas ke track recordnya Jakarta. Bukan. Kalau nanyain ke jawaban-jawaban yang saya berikan supaya faktual. Jadi ada faktanya. Gini. Ada fakta-fakta yang bisa saya jelaskan pada pertanyaan-pertanyaan itu. Dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan yang muncul bisa saya jawab dengan lengkap, dengan baik. Fakta-fakta itu bahkan sudah kita deklarasikan Bang Surya, sejak ini tidak ada lagi politik cebong dan kampret. Karena cebong dan kampret diciptakan hanya untuk perpecahan. Itu sebetulnya declare kita berdua ya Mas Anies ya, bahwa inilah politik yang akan kita tempuh. Biarkan kita beridentitas politik, tapi kita tidak pakai politik identitas. Karena ada begini, misalnya kata Waketum Nasdem, Pak Ahmad Ali bilang mau Anies punya brand, Mas Anies tuh punya brand kanan, politik kanan. Jadi mau dibawa ke tengah. Boleh. Nah yang itu gini. Kenapa kita perlu ngobrol? Saya udah lebih sering menghadapi pertanyaan itu. Sehingga saya berbagi kepada Gus Imin, inilah jawabannya. Inilah jawaban selama ini. Oke? Jadi jawabannya udah semuanya bisa dijelaskan. Jadi saya waktu ngobrol dengan Gus Imin, bukan Gus Imin mau ngecek. Gus Imin bilang, ini ada pertanyaan, biasanya jawabnya apa nih selama ini? Kalau Gus Imin dengan saya, kita sama-sama, bahkan ketika di Jakarta, saya ini didukung oleh Gus Imin menjalani pemerintahan. Fraksi PKB itu diperintahkan harus jagain gubernur. WA-nya tunjukin ke saya sama ketuanya. Meskipun kita pilkada tidak mendukung, keras. Selesai pilkada itu? Selesai pilkada saya anggap itu proses politik biasa. Hasbi itu ketuanya di Jakarta, itu datang ke tempat saya.
Pak Gub, ini saya dapat perintah dari ketum. Apa perintahnya? Pak Gub baca sendiri, ini WA-nya nih. Bahwa fraksi PKB di DPRD DKI Dia harus Jakarta mensukseskan pemerintahan karena dia teman saya di Jogja. Oke, jadi Dan itu ya. penting. Terus yang kedua, soal di tengah. Sorry, saya ambil dulu nih, Ros. Nih, Anies posisinya di sini nih. Aku pegang dulu nih. Aniesnya tetap di sini, oke? Ini segmen pendukungnya nih, oke? Apakah Anies di tengah? Ya, Anies posisinya di sini. Sekarang dengan ada ini, maka Anies jadi di tengah, oke? Aniesnya nggak berubah, pendukungnya nggak berubah. Itu yang kami maksud dengan penambahan basis dukungan. Nih, sekarang kalau dilihat dari sana nih, oh ya, dengan ada basis dukungan lebih luas, maka spektrumnya menjadi lebih luas. Itulah yang disebut sebagai kenapa ini menambah klaster, menambah segmen baru yang bagi ikhtiar. Tadi saya ingatkan, kita ikut ini semua bukan untuk posisi. Kita ingin melakukan perubahan. Untuk bisa melakukan perubahan harus ada kewenangan. Untuk punya kewenangan harus memenangkan. Untuk memenangkan harus dapat suara banyak. Ini menambah. Jadi begitu ditaruh di sini nih, ada tambahan baru nih. Dengan klaster baru. Terus kemudian analis akan bilang, sekarang di tengah. Padahal posisinya sama nih dari dulu. Kita menjalankan konstitusi, kita berpandangan Pancasila, kita mementingkan keadilan, tapi spektrumnya lebih luas. Ya. Nah, saya malah mau bilang, inilah persatuan. Inilah hal yang selama berpuluh tahun mungkin, bertahun-tahun, itu seakan berbeda. Sekarang kita coba sama-sama. Yuk, kita sebangsa, kita setanah air, dan kita sudah lakukan itu. Sebetulnya ada sejarah panjang yang ingin saya ceritakan, sangat penting. Sejak reformasi, semua bangsa ini terbuka oleh pola pikir, ideologi apapun masuk. Bahkan ISIS masuk, bahkan banyak warga kita terekrut menjadi teroris di Syria, sampai sekarang juga masih ada yang terlantar di perbatasan Yordan. Nah, di tengah reformasi yang serba semua masuk ini adalah konsekuensi dari demokrasi. Yang kita tahu zaman Orde Baru tidak pernah ada. Zaman Orde Baru semua dipaksa dalam satu barisan. Bagus. Orde Baru bisa membuat stabilitas dengan sentralisme pemerintahan, Pancasila dan seterusnya. Bagus, tapi api dalam sekam. Nah, demokrasi ini telah membuka semua keran. Perjalanan 98 sampai hari ini semua ideologi masuk, berdialektika. Tapi ini anak-anak bangsa yang berdialektika. Jangan saling membunuh, jangan saling menganggap ini musuh. Dialektika ini biar tumbuh, karena seleksi alam akan bicara. Caimin, begini, boleh nggak? Maaf, aku tanyain supaya soal menengahkan seorang Anies Baswedan yang katanya kanan gitu, Mas. Buat orang yang tahu Mas Anies tidak seperti itu. Tapi kan itu adalah label politik yang selalu ditujukan pada Mas Anies gitu. Caimin merasa nggak bahwa kemudian menjadi, saya tak tanyakan ini, menjadi semacam pembersih dosa politik Mas Anies yang selalu dikait-kaitkan dengan politik kanan? Track record saya dan partai saya jelas. Awal reformasi di DPR, bahkan masih banyak partai-partai yang mengusung syariat Islam, mengusung negara Islam. Awal reformasi. Apakah itu tidak sah? Sah. Karena dia perjuangkan secara resmi melalui tata negara. Konstitusi. Berdebat kita. Setengah mati kita bergebrak meja. Tapi biarkan itu perdebatan konstitusional. Akhirnya pelan dengan pasti semua hari ini, semua partai mengakui bahwa Pancasila tunggal. Tidak ada lagi keinginan itu track record saya. Track record saya inilah yang sudah tentang Mas Anies Baswedan. Gak usah ngomong saya. Track record saya ini cukup menjadi bagian dari penguat. Untuk Mas Anies Baswedan, apakah Anda bisa menjelaskan profil seorang Anies Baswedan yang selama ini selalu dituduhkan kanan? Begini. Apakah Anda bisa memberikan pernyataan politik Anda atau membela seorang Anies Baswedan bahwa itu adalah tuduhan yang tidak beralasan? Kan ini tuduhan. Dan kemudian saya udah bekerja 5 tahun di Jakarta. Jadi tuduhan itu bukan dicarikan bantahannya dari Gus Imin. Tuduhan itu dicarikan bantahannya pada kenyataan. Loh, oke dah. Saya ketika selesai pilkada dituduh itu. Dan saya perlu garis bawahi bahwa isu agama sudah ada sejak 2011. 5 tahun sebelum pendaftaran pilkada
sudah ada dukungan berbasis agama kepada Pak Basuki maupun penentangan kepada Pak Basuki berbasis agama. Sudah berjalan 5 tahun, saya masih di kampus. Jadi ketika 2016 saya mengikuti proses, ketika menang diberi label atas apa? Atas pertarungan yang sudah berjalan bertahun-tahun. Kemudian saya tugas di Jakarta. Jadi Ros, kalau mau fair, maka tuduhan itu disandingkan dengan kenyataan. Bukan ditanyakan karena sekarang sudah batal. Sudah batal. Kenapa? Nah, lihat aja buktinya di Jakarta. Malah Jakarta dapat Harmony Award coba dari Kementerian Agama pula. Jadi saya ingin menyampaikan di sini, mari kita berhenti meneruskan pembicaraan tuduhan yang tak punya dasar. Kalau itu ada dasarnya, mari kita bahas. Tapi kalau tidak ada dasarnya, bukankah ini membantu melanggengkan persepsi perbedaan? Membantu melanggengkan persepsi atas, kalau boleh disebutkan, kebencian tak berdasar. Yang itu yang menyebabkan polarisasi di masyarakat terus-menerus. Saya nggak pernah ditanya, Mas Anies, kenapa serius soal lingkungan hidup? Kenapa ngomongnya soal pangan? Kenapa? Yang ada adalah hal-hal yang sudah jelas tidak terbukti. Ya, oke. Dan menurut saya, karena itu menjadi sangat di garis bawahi oleh seorang Surya Paloh selama tinggal politik cebong dan kampret, dan harapan besar itu ada di Anda berdua. Dan kita berharap ke depan kita lebih teknokratik, lebih bicara tentang apa yang menjadi kebutuhan bangsa ini ke depan. Betul. Itu yang dibutuhkan. Dan inilah yang kami berharap gagasan kita yang dibahas, rekam jejak kita. Rekam jejak di apa? Rekam jejak gagasan, rekam jejak karya atau action, dan rekam jejak accomplishment atau prestasi. Jadi inilah yang harus kita gunakan untuk membuat Indonesia lebih baik. Percakapan ini tentang apa latar belakang, sosiologi dan lain, bangsa ini bangsa yang beragam. Tapi juga uniknya bangsa ini bangsa yang bersatu. Dan kita ingin menjaga persatuan itu. Ya. Saya Persatuan rasa saya termasuk menyambut baik apa yang menjadi pidatonya Pak Surya Paloh. Dan demokrasi kita hari ini cukup maju luar biasa karena apa? Sekeras-kerasnya perbedaan pendapat dan cara pandang, bahkan ideologi, cara berpikir itu tetap dipersatukan dalam ideologi Pancasila, koridor konstitusi. Ini yang akan terus harus dijaga. Baik. Kita akan lanjutkan lagi karena Anda berdua juga selain seperti kata Pak Surya Paloh, botol ketemu tutup. Selamat jalan politik cebong dan kampret. Tapi juga pertanyaan adalah apakah slogan perubahan masih tetap relevan? Kami kembali sesaat lagi.